teman-teman, lama banget kita nggak membahas soal filsafat dan ateisme ya. Ya, untuk saat ini videonya membahas soal ateisme dulu dan ada beberapa persoalan-persoalan mendasar yang sering diangkat oleh mereka yang mengaku ateis ataupun ya mereka yang memilih jalan ateis gitu ya. Biasanya yang diperdebatkan itu adalah kemahabaikan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Tapi kita coba yang maha kuasa dulu. Nah, seringkali sebuah pernyataan itu disampaikan tentang kekuasaan Tuhan ini, bahwa jika dan hanya jika Tuhan itu berkuasa, kenapa dunia gini gini dan gitu itu. Harusnya ini dan itu. Tapi problemnya kalau Tuhan menuruti apa yang kita mau kan artinya nggak berkuasa lagi gitu loh. Jadi eh, perdebatan atau perlawanan orang-orang ateis terhadap kuasa Tuhan itu benar-benar argumentasi yang nggak valid dan nggak produktif itu untuk membahas soal ateisme. Terus yang kedua soal kekuasaan Tuhan lagi itu biasanya membuktikan apakah emang beneran berkuasa atau enggak. Ya gampang sebenarnya untuk membuktikan kekuasaan Tuhan itu. Ya siapapun kita orangnya ya, maupun itu beragama tidak beragama, bahkan tokoh agama, tokoh ateis, semua mereka termasuk saya lah ya, semua mereka adalah para pemula untuk hari esok. Artinya apa sih? Justru dengan kuasa Tuhan kita nggak tahu, beneran nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, lalu juga apakah tetap hidup di hari esok gitu. Dan juga justru kuasa Tuhan itu di dalam hal ini membuktikan dengan kuasa Tuhan, pengetahuan kita semua kita di hari esok tentang hari esok itu startnya itu sama itu. Jadi ya semua kita lah punya kesempatan yang sama untuk hari esok, dan semua kita adalah para pemula, para pembelajar pertama mengenai hari esok. Nah ini juga kalau yang mungkin orang-orang yang ngaji di pondok tahu sebuah kisah seorang ulama yang ditanyain oleh preman di jalanan gitu. Ya udah preman, tukang mabuk segala macam lah. Nanya ke ulama itu, kalau orang sejelek saya ini, semaksiat saya ini, sejahat saya ini, semenyimpang saya ini, bisakah Tuhan itu merubah saya menjadi seperti Anda, wahai ulama? Si ulama itu dengan bahagia, senang menjawab, iya. Menjawabnya dengan penuh harapan juga, iya itu. Dijawabnya iya. Ya, senang dong orang yang nanya tadi. Kemudian nanya lagi, oke, kalau Tuhan bisa semacam itu, bisa melakukan itu, maka apakah Tuhan juga bisa merubah Anda, wahai ulama, menjadi seperti saya sekarang? Wah, di situ ulamanya langsung nangis gitu. Pulang nangis dan ya Allah gitu. Masih merasa jelek gitu. Ya seperti itulah. Jadi intinya apa dari cerita tadi, bahwa si preman dan juga ulama itu sama-sama pembelajar hari esok, pembelajar mengenai hari esok, dan nggak tahu hari esok itu seperti apa gitu. Dan justru kuasa Tuhan itulah orang sepintar ulama pun ditutup pengetahuannya oleh Tuhan mengenai hari esok. Nah, dimana kita yang mengklaim udah taat, mengklaim udah beragama, tapi hanya karena sering nonton TikTok ateis FOMO itu jadi kita ikut-ikutan ateis. Ya bagus itu untuk belajar, tapi untuk beneran mendalami diri kita itu ya kesimpulan yang sangat kurang lah. Kalau kita coba belajar filsafat secara serius, misalnya di teori hermeneutika Paul Ricoeur ya, itu kan wah itu mendalam sekali, dijelasin cara berfilsafat, dijelasin cara belajar, dijelasin menjadi punya pengetahuan dan hakikat pengetahuan,
hakikat pemahaman kita di Paul Ricoeur gitu, yang pemikirannya namanya Paul Ricoeur. Nah, coba deh kalau teman-teman mau serius filsafat, mau serius mempelajari ateisme, serius menyerang agama, ya ayo kita belajar bareng gitulah. Jangan cuman jadi agnostik hanya karena males saja, jadi ateis hanya males saja, bahkan mengaku jadi agamawan ya males saja itu untuk mempelajari pemikiran yang bertentangan dengan kita. Yuk kita sama-sama pemula untuk hari esok gitu sih.